Jadi dibaca sebelum. Sunnah Nabi SAW pada saat mau berbuka dibaca itu. Ngaco gitu loh. Itu doa dibaca habis minum. Jadi sunnahnya makan kurma dulu ya, kurma basah terutama, walaupun cuma sebutir, kemudian minum air putih, barulah boleh makan dan minum yang lainnya. Loh, kata guru saya suruh kurma dulu baru minum. Lihat aja terjemahannya. Emang buka puasa air dulu apa kurma dulu? Lihat terjemahannya. Jadi sunnahnya makan kurma dulu ya. Ya, air, kecuali barangkali lebih tepatnya saat berbuka mungkin ya. Nah, kalau sebelum berbuka ya waktunya belum tiba. Pada dasar itu sebelum berbuka. Sebetulnya mau sebelum buka mau setelah buka itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Bismillah, kita minum air lalu baca dhahabat dhoma, itu silahkan. Tapi kalau melihat siyak hadisnya, ya siyak itu tanda-tanda dari katanya, kata-kata hadisnya nampaknya lebih menunjuk kepada sebelum kita minum. Ya, bukan setelah kita minum. Walaupun setelah kita minum pun silahkan. Biasanya yang setelah minum itu kan doa buka puasa tuh kalau kita masuk waktu puasa kan ambil air, bismillah, baru dhahabat dhoma wa batalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Orang ada yang bingung juga masalah itu doa, Ustaz. Ya, enggak usah bingung, memang enggak ada yang sahih kecuali yang hasan tuh itu. Ada yang pas dengar ajan tek dung dhahabat dhoma wa batalatil uruq wa sabatil ngaco gitu loh. Itu doa dibaca habis minum. Loh, kata guru saya suruh kurma dulu baru minum. Lihat aja terjemahannya. Emang buka puasa air dulu apa kurma dulu? Lihat terjemahannya. Dhahabat dhoma artinya apa? Telah hilang haus dahaga. Wa batalatil uruq, telah basah kerongkongan. Kira-kira yang ngilangin haus, yang basahin kerongkongan apa ya? Selesai urusan sudah. Kata ono kurma ya air, kecuali sari kurma ya lain lagi ya. Mungkin sudah jus sudah berbeda, air juga judulnya ya. Doa buka puasa kapan harusnya dibaca? Apa saat mau berbuka atau setelah berbuka? Karena kalau melihat makna atau arti doa buka puasa setelah basah kerongkongan atau telah hilang rasa haus, jadi dibaca sebelum. Sunnah Nabi SAW pada saat mau berbuka dibaca itu. Jadi memang maksudnya doa ini adalah kalau saya makan nanti ini buka puasa, maka akan kering, akan hilang keringnya kerongkongan saya, akan hilang haus saya. Baru bismillah dimakan kurmanya dan minum airnya. Jadi sunnahnya makan kurma dulu ya, kurma basah terutama, walaupun cuma sebutir, kemudian minum air putih, barulah boleh makan dan minum. Doa berbuka puasa dibacakan sebelum berbuka atau setelah berbuka. Barangkali lebih tepatnya saat berbuka mungkin ya. Nah, kalau sebelum berbuka ya waktunya belum tiba. Pada dasar itu sebelum berbuka. Pada zuhur sebelum berbuka ya. Mustahil kita baca doa buka puasa sebelum buka puasa. Ya, kalau setelah berbuka mungkin agak mendekati ya. Ya, kita lihat dulu misalnya kita ambil salah satu doa yang jarang diperdebatkan ya. Ada di hadis riwayat At-Tirmidzi ya, nomor hadis 2357, riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Adalah Nabi SAW ketika beliau kemudian berbuka membaca doa dhahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, dhahabat dhama telah hilang rasa haus itu, kemudian basah tenggorokan wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala-pahala itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengamalkan doa ini terdapat dua pendapat di antara ulama, setidaknya terbagi pada dua bagian. Pertama yang melihat kepada zahir teks hadisnya, ya teks hadis mengatakan dipahami dhahabat dhama, bentuknya fi'il madhi, telah hilang ya rasa haus. Kalau telah hilang rasa haus itu kan artinya ada yang mengartikan minum dulu. Ya, karena sebelum minum hausnya masih ada. Kemudian ketika kemudian minum, maka hilanglah kemudian dahaga itu. Telah hilang dahaga artinya minum dulu baru kemudian dahaga itu hilang. Jadi di sini ada yang mengamalkan bagian pertama, baca bismillah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim atau paling singkat bismillah, kemudian dia minum. Ya, lalu dia mengucapkan dhahabat dhama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, telah hilang rasa haus, dahaga hilang, kemudian juga tenggorokan mulai basah dan pahala ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia bisa mencicipi beberapa kurma ya, 1 atau 3 kurma. Lantas yang terbaik kemudian dia berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya mau sebelum buka mau setelah buka itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Bismillah, kita minum air lalu baca dhahabat dhoma, itu silahkan. Tapi kalau melihat siyak hadisnya, ya siyak itu tanda-tanda dari katanya, kata-kata hadisnya nampaknya lebih menunjuk kepada sebelum kita minum, ya bukan setelah kita minum. Walaupun setelah kita minum pun silahkan. Biasanya yang setelah minum itu menerjemahkannya begini, dhahabat dhoma, telah hilang haus. Kalau telah hilang haus kan minum dulu, ya kan? Minum dulu baru hilang hausnya. Itu kalau dibaca dengan terjemahan biasa. Tapi kalau dibaca dengan terjemahan ilmu balaghah akan lain maknanya. Lihat sini. Anda kalau belajar bahasa Arab enak, ada 4 cabang ilmu ya. Nanti setelah ini kalau ditanya saya jawab. Kalau enggak tidak. Lihat sini.
Lihat hadisnya dulu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Ini yang jarang dibaca awalnya. Idza aftara. Apabila beliau berbuka. Di dalam rumus bahasa Arab kalau ada kata idza bersambung dengan past tense bentuknya, itu maknanya present, akan. Maknanya akan. Contoh, idza jaa nasrullah, apabila akan tiba pertolongan Allah. Diterjemahkan telah datang pertolongan Allah. Saat itu datang belum? Belum, karena yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Saat itu belum terjadi. Maksudnya akan datang, tapi pasti. Jadi kalau ada idza bersambung dengan fi'il madhi namanya. Fi'il madhi itu maknanya mudhari, akan. Ya, jelas sampai sini? Jadi seakan-akan mengatakan kalau kita terjemahkan apabila akan berbuka, maka dikatakan dhahabadh dhama. Kenapa kok ya Ustaz? Kenapa menggunakan kata bentuk past tense lagi? Telah. Kenapa tidak mudhari aja, akan misalnya? Ya, akan. Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan makna kiasan yang sangat dalam. Perhatikan. Bukankah orang puasa jangankan minum, dengar adzan saja sudah hilang hausnya? Allahu akbar, Allahu akbar, hilang haus itu. Dhahabadh dhama. Karena itu ada hadis lain. Perhatikan tafsir hadis yang kedua. Farhatani, dua kebahagiaan dimiliki oleh orang puasa. Farhatun, yang pertama saat dia berbuka, saking bahagianya lupa dengan hausnya. Karena farah itu kebahagiaan yang diungkapkan dengan tanpa mengetahui dan menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Ya. Jadi kalau orang sedang wisuda, tiba-tiba loncat kepleset, itu sakitnya nggak dirasa, saking bahagianya. Ya. Di orang puasa itu saking bahagianya dengan adzan, belum minum pun sudah hilang hausnya. Itu farhatani. Dan yang kedua saat membawa pahala puasanya ketika menghadap Allah. Kalau dari sisi pendekatan bahasa nampaknya lebih tepat ya, sebelum kita minum itu kita berdoa dulu ya. Baru kemudian kita minum ya, bismillah, dhahabadh dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu pendekatan, tapi tidak juga dipersalahkan kalau ingin kita baca setelah minum. Yang tidak tepat nggak baca doa.